Yang pasti saat ninggalin anak lo lagi sakit. Angkat dulu Mbak Lita. Jadi saya thank you-nya tuh pas momen aku ngelahirin anak aku tuh kayak, ih berat ya ternyata ngelahirin. Gitu deh. Aku cuma mau bilang, Ma, terima kasih udah melahirkan aku ke dunia ini. Halo, nama aku Dina Rania Naifah, umur aku 27 tahun, aku seorang karyawan swasta, dan aku udah punya 2 anak. Nama aku Pipit Widya Fitri, saya berumur 37 tahun, sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta. Saya sudah mempunyai anak 2, alhamdulillah kebetulan sepasang cowok cewek. Halo, nama saya Fatma, saya berumur 29 tahun, kerja sebagai karyawan swasta. Saya mempunyai 1 anak. Hai, perkenalkan nama saya Herika, umur saya 35 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta, dan anak saya 1. Nama saya Khalifatun Nikmah, anaknya 1, umur saya 45 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta. Perkenalkan, nama saya Rika Hartini, umur saya 35 tahun, saya memiliki 2 orang putri, pekerjaan saya saat ini adalah seorang karyawan swasta. Arti ibu menurut saya, Ibu itu hidup aku. Ibu itu kalau menurut pandangan saya adalah orang yang sangat berjasa. Seorang wanita yang tangguh sih, yang sabarnya itu tiada batas sih. Sosok yang kuat, hebat. Pura-pura bisa melakukan semuanya, pura-pura kuat, pura-pura selalu bahagia apalagi di depan anak. Dan penuh dengan kasih sayang. Peran seorang ibu itu sangat penting untuk saya, karena dia harus menjadi powerful, bisa merangkap semuanya. Penting banget sih, soalnya kalau nggak ada ibu, kayaknya aku nggak hidup deh. Penting banget. Karena walaupun aku jadi ibu, aku masih tetap butuh ibu. Nggak pernah ngebayangin kalau misalnya nggak ada ibu di hidup saya. kalau nggak ada ibu, nggak tahu, nggak bisa. Ibuku berperan penting banget dalam hidup aku. Karena beliau adalah panutan aku. Dia role model aku. Dari semua sisi, dari segala hal, aku melihat beliau sosok yang penuh dengan inspirasi buat aku, bisa buat aku panutan untuk bisa jadi seperti beliau. Yang aku rasain jadi seorang ibu, Aku tuh kayak pengen ngasihin semua yang aku bisa buat anak aku. bahagia sih. Punya Pipit mini. Apapun yang anak aku mau, apapun yang anak aku butuh, aku tuh selalu berusaha yang terbaik untuk anak aku. Jadi aku berusaha menjadi ibu yang baik buat mereka. Menjadi seorang ibu udah pasti kayak capek, tapi Lebih kuat, lebih percaya diri untuk bisa menghadapi semuanya. Menjadi seorang ibu pastinya impian semua wanita di dunia ini. Karena nggak semua perempuan bisa jadi ibu. Jadi aku ngerasa Aku sangat beruntung dan bahagia. Banyak. Ternyata jadi ibu itu nggak gampang. Apalagi momen melahirkan. Waduh, Gusti. Jangan kan ngelahirin dari mulai hamil, ngelahirin, ngegedein, itu tuh ternyata nggak gampang. beratnya bangun pagi kali ya atau malam-malam saat menyusui. Aku baru sadar itu tuh pekerjaan yang nggak mudah jadi ibu. dulu juga suka ngelawan, jadi pas sekarang punya anak jadi ngerasain. Oh, dulu aku juga begini kayaknya ya. Susah banget disuruh tidur, susah banget disuruh belajar, susah banget disuruh makan gitu. Banyak ada aja alasannya. Nah sama nih halnya juga anak-anak aku juga adalah momen-momen
di saat dia kayak berontak, terus kayak ngelawan, nggak mau denger, terus kalau disuruh suka ada kata-kata, nggak mau nggak bisa kayak gitu. Berusaha adil buat anak-anaknya. Apapun yang anak minta, saat dia bilang nggak bisa, ternyata itu tuh penuh perhitungan kenapa dia bilang nggak bisa atau belum sekarang. Tunggu ya. Tapi ya itulah namanya juga orang tua. Kemanapun anaknya pergi, rumahnya tetap ibu. Ih, aku aduh, tisu dong Bunga. Ih. Momen terberat adalah Aduh, baru kelar cuti nih, berarti baru ninggalin anak ya kemarin. waktu itu mungkin anakku masih ASI, tapi aku ada perjalanan dinas jauh, jadinya harus lepas ASI dulu. Pastinya sebagai seorang working mom pasti kita mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk bertemu dengan anak pasti. Nggak ada waktu buat anak. Pas pulang udah tidur, pas pagi bangun dia udah berangkat sekolah. Hal yang paling berat itu ketika yang pasti saat ninggalin anakku lagi sakit. Ntar dulu Mbak Lita. Nggak mau sambil nangis. Yang paling berat itu ya ninggalin mereka pas berangkat kerja. Apalagi maksudnya dia masih bayi. Anak aku yang pertama umur 2 tahun, yang kedua umur 3 bulan. Mereka tuh kayak masih bener-bener nempel banget sama aku. Jadi kayak tiap aku berangkat tuh dua-duanya ngerengek. Apalagi yang pertama tuh 2 tahun. Kayak tiap aku berangkat tuh kayak harus mandi dulu sama mama, harus apa dulu sama mama. Pas udah dada kayak nggak mau, kayak gitu-gitu deh. Terus kalau misalkan anak lagi sakit itu momen paling berat sih. Soalnya nggak bisa nemenin dia, nggak bisa ngasuh dia gitu. Ini satu hal yang memang gak akan pernah aku lupain dalam hidup aku. Di satu momen anak aku mau tampil di sebuah pentas acara seni gitu. Terus dengan lugunya dia bilang, "Bun, kenapa semua orang pada ditemenin bundanya? Tapi aku gak pernah ditemenin sama bunda." Terus itu kayak bikin aku, Oke, aku harus kasih waktu buat dia. Aku harus cari pekerjaan yang lebih baik lagi supaya aku bisa berbagi waktu dengan anakku. Kayaknya udah lama deh enggak. Kemarin sih. Alhamdulillah setiap hari saya ngucapin terima kasih. Karena kebetulan orang tua saya di luar kota, jadi tiap hari kita teleponan atau WA. Aku nggak telepon aja, beliau pasti akan telepon dia. Beliau pasti akan tanya gimana kabarnya. Anytime aku pasti akan ngomong terima kasih ke mamaku. Kayaknya sih pas bilang terima kasih itu Sabtu. Kondisinya aku lagi kuliah, terus aku dibekelin makan, terus sama anak-anak ya dijagain sih. Setiap hari, karena mungkin sekarang dia take care anakku di rumah. Waktu momen kemarin abis lahirin anak aku yang kedua, soalnya kan ditemenin dua sama mama, jadi kayak bener-bener aku ngelahirin anak aku ditemenin mama tuh jadi kayak sedih aja gitu, jadi kayak ma thank you ya, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak jadi saya thank you-nya tuh pas momen aku ngelahirin anak aku tuh kayak berat ya ternyata ngelahirin kayak gitu-gitu. Jadi kayak kemarin tuh gitu deh. Itu bener-bener kayak aku meluk lagi mamaku, kayak ma di sini aku masih pengen mama di sini loh, kayak gitu. Kebetulan mama aku di luar kota. Gitu. Terima kasih karena kalau bukan karena didikannya yang kemarin, saya nggak mungkin jadi saya yang sekarang. Sudah mendidik dengan sabar dan sangat luar biasa. Semoga ibu saya sehat selalu, panjang umur, dan semoga saya bisa mewujudkan semua impiannya. Amin. Terima kasih sudah bisa temenin aku sekarang. Aku cuma mau bilang, Ma, terima kasih udah melahirkan aku ke dunia ini. Makasih udah beri kesempatan aku untuk bisa
terus berbagi kasih sayang, berbagi cinta, sehat terus pokoknya. Aku pengen bilang makasih udah gedein aku sampai sekarang. Karena kayak gedein anak itu nggak gampang. Itu capek. Jadi ibu tuh pekerjaan yang susah. Itu pekerjaan yang nggak dibayar. Kita harus sabar, dan sabar tuh nggak gampang. Jadi aku mau bilang makasih banget. Udah gedein aku sampai sekarang. Sampai aku udah punya 2 orang anak. Mama masih bantuin aku mau bilang makasih banget buat mama. Ya, aku sayang mama. I love you. Ibu, terima kasih banyak. Udah sehat sampai saat ini. Makasih udah ada. Makasih udah ada buat Pipit sama anak-anak. Maaf kalau sampai detik ini masih ngerepotin ibu. Masih suka kayak, Bu tolong jaga anak-anak ya Bu. Pipit pengen minta tolong bikinin terong atau masakan kesukaan Pipit. Belum bisa bikin ibu bangga mungkin. Belum bisa bikin ibu bahagia. Tapi Pipit sebagai anak selalu berdoa. Pipit pengen ibu sehat terus. Ngeliat Pipit sama anak-anak Pipit nanti sukses. Bisa bahagiain ibu. Bisa kasih apapun yang ibu mau. Pipit sayang banget sama ibu. Makasih ibu. I love you. Nah.